Ya Heranov, kita beralih ke informasi kesehatan dan tentunya kalau misalnya dulu kita menghindari makanan yang banyak sekali lemaknya, sekarang ini trendingnya itu lebih menghindari makanan yang memang lebih manis seperti itu. Karena seiring dengan penelitian, kalau misalnya kadar gulanya tinggi itu sangat bahaya kepada kesehatan kita. Dari jumlah keseluruhan diabetes anak di Indonesia ini sudah meningkat 70 kali lipat Heranov. Dan deteksi dini perlu dilakukan agar diabetes mellitus bisa segera ditangani. Ya betul sekali Maggie, 70 kali lipat ini dari tahun 2010 hingga tahun 2023. Per Februari 2023 ini kami catat dari tim Litbang CNN Indonesia ada 1.640 anak ini menderita diabetes hingga 2023 di Februari ini dengan 60% dari anak perempuan nih Maggie. Tentu ini menjadi perhatian orang tua ya di rumah agar bisa mencegah diabetes anak. Nah kami punya informasi untuk pencegahan diabetes anak ini dianjurkan memperbanyak gerak atau olahraga serta mengurangi konsumsi gula maupun karbohidrat. Berikut laporan kami dari khas redaksi pagi. Sejak berusia 5 tahun hingga kini 16 tahun, Mahardika Maskur Firdaus menderita diabetes mellitus tipe 1. Gejala awal yang dulu dirasakan Mahardika adalah batuk yang tak kunjung sembuh, makan dan minum banyak tapi berat badan turun dan sering mengompol. Kadar gula darahnya kala itu mencapai 500 mg per desiliter. Diabetes mellitus tipe 1 adalah diabetes yang disebabkan kenaikan kadar gula darah karena kerusakan sel beta pankreas sehingga insulin tidak ada sama sekali. Insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas untuk mencerna gula dalam darah. Penderita diabetes tipe ini membutuhkan asupan insulin dari luar tubuhnya. Sejak menyuntikkan insulin secara teratur, Mahardika jarang dilarikan ke rumah sakit. Kadar gula darahnya kini pun menjadi sekitar 150 mg per desiliter. Dalam sehari, ia menyuntikkan 3 kali insulin jangka pendek dan 2 kali insulin jangka panjang. Kalau gula tinggi itu biasanya kita itu kadang kecapean. Terus emosi juga nggak stabil, makan pun juga agak overload. Kalau saya, pertama agak menguning penglihatan saya, terus badan sakit semua. Yang ketiga ngantuk terus, sesak napas juga bisa, perutnya biasanya kram, mual, terus agak di mulut itu agak baunya nggak enak. Sementara Devika Aurelia Islami menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak berusia 12 tahun hingga kini usianya 13 tahun. Ia mengaku dulu sering mengonsumsi minuman manis. Gejala awal yang dirasakan adalah kaki kanan bengkak, perut kanan terasa nyeri, dan seluruh badannya susah digerakkan. Kadar gula darahnya kala itu mencapai 500 mg per desiliter. Diabetes mellitus tipe 2 adalah diabetes yang disebabkan kenaikan gula darah karena penurunan sekresi insulin yang rendah oleh kelenjar pankreas. Devika sempat diharuskan menyuntik insulin sekali sehari sejak Januari 2022 hingga November 2022. Sering minum obat, banyak-banyak olahraga, makan yang teratur, kurangi manis juga, terus harus banyak aktivitas. Dalam sehari, batas konsumsi gula yang disarankan ahli gizi untuk laki-laki maksimal 9 sendok teh atau sekitar 35 sampai 40 gram. Sementara untuk perempuan 6 sendok teh atau sekitar 25 sampai 30 gram. Dan untuk anak-anak kurang dari 6 sendok teh. Jangan lupa konsumsi itu termasuk gula yang ada dalam kue, snack, atau minuman manis. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan prevalensi diabetes anak pada tahun 2000 adalah 0,004 per 100.000 penduduk. Pada 2010 menjadi 0,028 per 100.000 penduduk. Pada Januari 2023 menjadi 2 per 100.000 penduduk atau meningkat 70 kali lipat. Jumlah penderita diabetes anak yang kini mencapai 1.645 adalah jumlah yang dilaporkan. Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya saja, jumlah pasien diabetes anak tipe 1 hingga akhir 2022 mencapai 230. Sementara tipe 2 mencapai 90 anak. Dan tipe 1 ini yang seperti anak tiri, ya, anak tiri dalam artian kita kurang perhatikan. Karena apa? Tipe 1 ini memerlukan insulin seumur hidup.
insulin seumur hidup. Sampai sekarang pemerintah BPJS itu sudah mengcover insulinnya, sudah ada. Ya, hanya saja insulin ini kan perlu disuntikkan untuk mendapatkan kendali metabolik yang baik. Itu suntikannya harus minimal 4 kali. Yang kedua, dia harus dilakukan monitoring pemeriksaan kadar gula. Kalau rekomendasi dunia IDF itu 6-10 kali. 80% anak-anak kita hanya diperiksa kurang dari 3 kali. Bagi penderita diabetes tipe 1, pencegahan yang bisa dilakukan hanya dengan deteksi dini. Sementara diabetes tipe 2 bisa dicegah dengan memperbanyak gerak atau olahraga serta mengurangi konsumsi gula atau karbohidrat. Kanzata Marindora, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.